Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Ramdhani, mahasiswa Institut Setiami, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit administratif, pengendalian diri, dan pelaksanaan amanah. Baiklah, mari kita mulai dari landasan dasar terlebih dahulu. Etika sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan berbangsa. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, saat etika administrasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tercipta suatu ketidakseimbangan yang berujung pada masalah-masalah kompleks yang sulit diselesaikan di Indonesia. Saat ini, Indonesia yang menganut sistem demokrasi seharusnya dapat lebih baik dengan perspektif dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Namun ternyata harus terpuruk karena pada kenyataannya, ada beberapa pejabat politik maupun pemerintahan yang hanya memikirkan kepentingan diri pribadi dan kelompoknya. Dengan melihat fakta itulah, perlu adanya kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya etika administrasi negara yang mendasari baik buruknya suatu penyelenggara negara. Oke, selanjutnya, terdapat 8 unsur administrasi negara yang saling berkaitan sehingga jika terdapat koordinasi yang baik dari semua unsur, maka akan tercipta suatu tujuan yang baik, yaitu pelayanan publik dengan baik. Adapun ke-8 unsur tersebut adalah yang pertama, organisasi manajemen, komunikasi, kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketetausahaan, dan hubungan masyarakat. Dalam etika publik, setidaknya ada 3 perhatian atau concern antara lain. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, dimensi normatif dan dimensi reflektif. Bagaimana menciptakan suatu institusi yang adil. Yang ketiga, modalitas etika yang menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata. Unsur-unsur di atas dan concern pelayanan publik di atas, jika konsisten diimplementasikan oleh para pejabat publik dan menjadi norma bagi organisasi publik, maka pelanggaran etika administrasi dapat diminimalisir, bahkan mungkin juga akan bisa diberantas secara tuntas. Pelanggaran etika administrasi publik disebut juga dengan sebutan maladministrasi. Maladministrasi sendiri merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang banyak ditemukan di tubuh birokrasi, seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum, dan lain sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan perilaku administrasi publik ini yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan terus mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, harus segera ditangani dengan cara mengimplementasikan etika administrasi publik dengan baik. Selanjutnya, akan ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika administrasi publik. Ada 2, yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berupa kepribadian seseorang. Faktor ini berwujud niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental, dangkalnya agama, dan keimanan seseorang. Lalu faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seseorang seperti lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja, dan lain sebagainya yang membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Oke, selanjutnya mengenai pengendalian diri. Pengendalian diri termasuk dalam hal mengendalikan ego, hawa nafsu, emosi, rasa iri, kemalasan, dan lain-lain. Kesuksesan memang akan diperoleh jika ada usaha, kerja keras, dan disiplin yang tinggi.
Akan tetapi, jika kesemua hal tersebut tidak diimbangi dengan pengendalian diri, maka akan sia-sia. Berkenaan dengan hal tersebut, contoh kasus dalam bidang pemerintahan berkaitan dengan tanggung jawab para aparatur negara adalah tindakan korupsi. Korupsi sendiri berdasarkan tujuannya ada dua jenis. Yang pertama yaitu korupsi politis dan korupsi material. Korupsi politis merupakan penyelewengan kekuasaan seperti permainan politik yang kotor, nepotisme, penyalahgunaan pemungutan suara, dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, keinginan untuk dituakan dan dianggap sebagai pemimpin oleh sebanyak mungkin orang yang mendorong terjadinya korupsi politis tersebut. Sementara, korupsi material merupakan korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan lain sebagainya. Korupsi material lebih didorong oleh keinginan untuk memperoleh kenyamanan hidup, kekayaan, dan kemudahan dalam segala aspek. Lalu selanjutnya mengenai pelaksanaan amanah. Dimulai dengan konsep amanah tersebut, yaitu mengandaikan bahwa para pejabat publik atau pegawai negeri melaksanakan pelayanan umum sebagai suatu tugas suci yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Para pejabat publik merupakan pengemban amanah negara. Untuk itu, dalam menjalankan tugas-tugasnya berprinsip pada keadilan serta mendahulukan hajat hidup kelompok-kelompok masyarakat yang paling memerlukan layanan tersebut. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan amanah adalah kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada seorang pejabat publik. Karena jika suatu jajaran pemerintahan sudah benar-benar bersih dan jujur, maka usaha untuk memaksakan niat yang jahat atau kepentingan pribadi dari seseorang yang berkedudukan tinggi akan semakin sulit untuk sejalan. Birokrasi publik akan berjalan secara intensif karena masing-masing unsur sudah saling menyadari bahwa kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan bersama melalui negara sebagai wadah utamanya. Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.